kayak loh kok S2 ntar nikahnya kapan kayak gitu. Tapi tetap maunya Chevening aja kayak Chevening gitu aja. nggak mau yang lain. Kenapa tuh? Kenapa? Terus aku juga ngelihat alumninya tuh ada Mbak Risa Anita nih gitu. Kan kayak ada yang dinyinyirin dikit lah. Iya pasti. Lu sekolah atau jalan-jalan sih? Iya. Capek mandi segala macam, terus kayak sambil di bis tuh sambil kayak nangis gitu, kayak capek banget gitu, kayak semua capek banget. Bunuh dirinya di kampus. Aduh, itu pas winter ya? Winter, waktu winter. Profesional. Awalnya aku juga takut kayak aduh gimana ya kerja jadi jurnalis gitu di media internasional, kayak aku takut gitu. Dan maksudnya pas Pernah ngalamin diskriminasi nggak? Kali ini kita kedatangan tamu langsung fresh from the oven dari UK. Hai, apa kabar Pin? Halo, baik, alhamdulillah. Baru pulang kemarin, kebetulan emang Januari sih. Januari ya, jadi baru awal tahun lah kemarin ya. Awal tahun kemarin. Oke, kemarin ngapain tuh di UK, bisa dijelasin sedikit nggak? Di UK aku jadi ambil study S2, aku ambil Digital Creative Media di Loughborough University London. Dan kebetulan memang pas kemarin itu dapat scholarship dari British government kayak gitu. Jadi ya belajar lah ya, kurang lebih 1,5 tahun, agak panjang sedikit karena aku ada kerja dulu juga di BBC London di sana. Oh nice, oke. Jadi kemarin dapat beasiswa untuk study di UK dari British government, ini Chevening gitu ya? Iya, Chevening betul sekali ya. Jadi ceritanya dulu kita satu kantor dan juga sama-sama gitu ya ke UK dapat beasiswa Chevening, tapi kita beda tahun aja gitu ya. Bener, beda angkatan aja ya. Beda angkatan aja gitu. Saya berguru dari Mbak Gita. Waduh, enggak lah. Jadi Vinanda ini ke UK dapat Chevening gitu ya. Waktu itu bisa diceritain dikit nggak, kayak gimana sih ketika dapat Chevening gitu? Sebenarnya prosesnya tuh cukup panjang gitu. Jadi aku tuh mulai perjalanan untuk mulai S2 itu kayaknya mungkin sekitar, untuk beasiswanya sendiri mungkin sekitar 3 tahun. Jadi di tahun pertama tuh aku benar-benar riset beasiswa mana nih yang paling cocok, yang bisa nge-cover kebutuhan aku gitu. Terus akhirnya sampai ketemu Chevening, terus akhirnya aku daftar di tahun pertama. Itu preparasinya cukup panjang banget. Jadi dari esainya itu kan emang jadi momok untuk Chevening ya. Ada 4 esai. Mungkin kalau secara kuantiti kita lihat ada 4, oh dikit ya. Ternyata pas memulai penulisannya itu nggak semudah itu, karena kita benar-benar harus mengendalami apa yang kita mau, dan kita harus benar-benar tahu nih tujuan kita tuh apa, dan semua itu harus benar-benar inline gitu, align ya dengan apa yang akan menjadi tujuan kita. Akhirnya di tahun pertama aku coba, dan alhamdulillah lulus untuk tahap esai, terus di invite interview, tapi sayangnya gagal gitu. Jadi gagal di tahun pertama, tapi sempat down juga sih, kayak kenapa ya kok gue gagal gitu ya, karena kan mikirnya kayak udah interview nih, berarti udah lumayan oke nih gitu. Karena untuk sampai ke interview sebenarnya untuk Chevening tuh nggak mudah gitu ya. Betul. Karena kalau misalnya kita ngelihat itu dari total global Chevening awardee gitu, itu yang keterima tuh sekitar 2%, bahkan kurang dari 2%. Jadi kayak bener. interview tuh udah berat banget sebenarnya, udah perjuangan yang luar biasa gitu, Vin ya. Iya, terus akhirnya udah aku coba lagi di tahun kedua, dan itu aku rombak total esai aku. Jadi meskipun kan awalnya kayak mungkin pakai esai yang pertama aja nih karena udah pernah lolos gitu, tapi karena aku juga mengubah tujuan studinya, jadi yang pertama itu di tahun pertama aku mau ambil investigative journalism, dan sudah diketerima juga di universitas di UK, di beberapa, di 3 universitasnya udah keterima kayak gitu. Terus kayak aku mikir lagi kayak investigative journalism ya, kayak bener nggak ya aku mau itu gitu. Terus aku mikir-mikir lagi, kayaknya aku arahnya tuh daripada journalism yang in-depth, kayaknya aku lebih yang ke kreatif kayak gitu. Setelah aku refleksi gitu dan lain-lain, akhirnya aku harus ubah esai aku. Jadi total 4 esai itu aku rubah lagi. Jadi aku benar-benar start dari scratch lagi gitu. Ya. Terus ya udah akhirnya aku mulai tapi mulai mantap tuh di situ, kayak pengennya apa gitu, digital creative media. Oke, di situ terus aku juga ngelihat alumninya tuh ada Mbak Risa Anita nih gitu, terus satu jurusan, satu kampus gitu. Jadi aku ngelihat cerita dia, ngelihat background dia, dan langsung riset juga soal studinya apa, terus kampusnya kayak gimana, dan aku ngerasa kayaknya aku cocok di situ. Akhirnya aku ubah, dan akhirnya alhamdulillah lagi lolos sampai tahap esai lagi, dan akhirnya di-invite ke interview. Cuman
perbedaannya pas yang interview kedua ini aku ngerasa lebih lost aja gitu. Jadi yang pertama tuh ngerasa aku kayak deg-degan mungkin karena ini yang pertama. Jadi aku benar-benar prepare banget kayak yang ngafalin banget gitu ya. Tapi yang kedua ini kayak ya udah gitu. Aku lebih yang santai aja, udahlah kalau misalkan dapat, kalau misalkan belum ya aku coba lagi gitu. Tapi tetap maunya cheapening aja kayak gitu. Aja. Gak mau yang lain. Kenapa tuh? Kenapa nggak Karena cheapening? nggak tahu ya, aku ngerasa cheapening itu punya kelebihan, salah satunya itu adalah di networking dan juga banyak orang profesional di sana gitu. Jadi aku ngincar itunya juga sih dari jadi kan global gitu. Jadi aku bisa ada opportunity untuk connect sama orang-orang dari berbagai negara yang notabene-nya mereka itu adalah future leader juga di negara mereka gitu sebelumnya. Karena pas kemarin ke UK juga ternyata ada juga yang kayak jenderal gitu yang udah bener-bener posisinya tuh udah di atas, dan itu kan jadi buka opportunity kita untuk bisa connect sama orang-orang seperti itu dan bisa belajar banget gitu di situ. Jadi ya udah alhamdulillah akhirnya dapat yang tahun kedua, terus ya udah akhirnya menjalani kehidupan di UK selama 1,5 tahun, hampir 2 tahun karena ada pekerjaan di situ gitu. Tapi terus sih. Oke. Tapi kalau dibilang soal background Vinanda gitu kan, sebenarnya kamu udah settle juga waktu itu jadi jurnalis juga, and then di dunia startup gitu ya. Terus memutuskan di tengah kamu meniti karir di Indonesia nih, itu memutuskan untuk kuliah lagi gitu. It means kamu harus resign dari pekerjaan sebelumnya. Kenapa tuh? Iya, pertama pasti kan harus resign karena memang kita jadi di perusahaan aku yang sebelumnya aku kerja di startup untuk perusahaan edukasi. Nah di situ harus resign karena memang pertama nggak boleh untuk ada cuti setahun untuk cuti belajar tuh nggak ada gitu. Kalaupun ada, kayaknya aku nggak akan ambil, aku akan prefer untuk resign karena sebenarnya studi perjalanan S2 itu bukan cuma, mungkin orang-orang bilangnya career break ya gitu, tapi aku lebih ke pencarian jati diri gitu sih, pencarian apa yang aku mau nextnya gitu, dan aku nggak mau stuck di situ-situ aja gitu. Jadi aku pengen tahu sebenarnya apa sih yang aku mau gitu. Akhirnya ya udah aku memutuskan untuk S2, dan selama perjalanan S2 yang aku kira akan jadi career break ternyata tidak ada break-breaknya sama sekali gitu. Jadi malah kerja juga di sana full ya? banget. Iya, kerja dan kuliah, apalagi UK kan 1 tahun ya, yang pelajarannya tuh sebenarnya harusnya di 2 tahun gitu, tapi di pack jadi 1 tahun, dan itu benar-benar padat banget. Liburan pun juga tetap ngerjain disertasi dan tetap ngerjain banyak tugas. Dan akhirnya aku ngambil digital creative media itu karena aku ngerasa kayaknya in the future gitu, kayak media tuh akan mulai ada pergeseran ke arah digital. Jadi aku harus sudah masuk ke arah situ gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ngambil itu, dan banyak banget pelajaran ilmu baru yang aku dapetin, yang aku agak kaget juga gitu pas di UK, kayak kaget banget karena aku belum pernah belajar IT sama sekali gitu. Ada pelajaran IT karena institusi aku tuh masuknya digital teknologi gitu. Jadi kayak ada belajar soal networkingnya. Aku kira kenapa aku ambil mata kuliah networking, mungkin how to connect with people ya. Tapi ternyata ini adalah kabel mesin, terus kayak apa fungsinya belajar networking ini, tapi ternyata itu adalah untuk membangun sebuah digital media, misalkan business in the future gitu. Kayak kita harus tahu juga kan sistemnya seperti apa gitu, dan itu aku agak sedikit rumit dan masih menggunakan awal-awal kayak aduh kayaknya gue harus ngafalin dulu deh gitu, kayak pakai Indonesian style kan kayak menghafal ya, ternyata tapi itu nggak works juga karena di sana lebih mementingkan gimana kita bisa analyze the problem, terus kayak criticize the problem gitu. Jadi kayak kita bisa harus nge-breakdown semuanya tuh bener-bener jelas gitu. Jadi bukan cuma deskripsi yang mereka mau gitu, tapi gimana cara kita menyelesaikan sebuah problem dengan ngasih case study-nya juga gitu. Jadi itu cukup challenging sih di awal. Tapi setelah itu berproses ya, memang awalnya pasti berat ya, kayak tapi kita udah bisa gitu ya, kayak sambil menangis juga gitu di UK, kayak kenapa sih belajarannya susah banget gitu, aku belum pernah belajar ini sebelumnya gitu. Terus ya udah akhirnya tapi berguna untuk sampai ke pekerjaan aku yang sekarang gitu. Sekarang memang kalau sekarang aku backgroundnya memang kerjanya di NGO, jadi untuk kesehatan, tapi masih ada digital creative medianya karena memang aku di sini untuk konsultan untuk dari sisi komunikasi dan gimana kita transform yang isu-isu kesehatan yang mungkin sulit dan susah nih masyarakat ngerti soal isu kesehatan, betapa pentingnya imunisasi, betapa pentingnya mereka harus sadar dan aware akan suatu penyakit. Itu jadi kita transform menggunakan kreativitas dan di sebuah media digital dan sosial media yang akhirnya bisa nge-reach out masyarakat yang khususnya juga ada di beberapa daerah-daerah terpencil gitu, yang mereka mungkin secara knowledge ini mereka masih
belum cukup di atas gitu ya. Jadi kita harus gimana caranya bikin itu mereka bisa mengerti itu. Dan aku ngerasa meskipun sudah tidak menjadi jurnalis dan apa namanya waktu itu kuliah yang aku pelajari di UK itu kepake banget sekarang gitu. Jadi mungkin profesinya, title-nya berbeda, tapi apa yang dikerjakan itu sebenarnya masih masih bisa diimplementasikan. Iya. Dan kayak impact-nya juga aku ngerasa lebih luas gitu, karena mungkin kalau dulu aku cuma sekedar menginformasikan berita ke masyarakat gitu. Ya udah ada informasi apa kita kasih tahu. Tapi kalau sekarang harus benar-benar ada sisi edukasinya gitu. Gimana caranya mereka bisa ngerti kayak gitu. Jadi nggak cuma sekedar informasi aja, tapi dikombin juga dengan edukasi dan juga entertainment kayak gitu. Jadi memang jadi jurnalis and then di startup and then kuliah di UK itu berguna banget sama yang kerjaan di sekarang ya, sangat relate banget gitu ya. Oke. Nah, kalau ngomongin soal UK tadi kan Vinanda ngomongin soal berat banget. Apa namanya kuliah gitu kan. Aku juga relate banget gitu karena sebenarnya ketika kita kuliah di sana gitu kan pasti kan ya memang ada jalan-jalannya, tapi itu just kayak 10% maybe ya. Tapi sebenarnya kayak struggle-nya itu memang ya itu di kita kuliah, kita hidup di sana harus adapt gitu kan. Ada satu ketika sebenarnya ketika aku di sana jalan-jalan aku posting kan gitu di Instagram gitu. And then kayak ada dinyinyirin dikit lah kayak pasti. Lu sekolah atau jalan-jalan sih? Iya. Gitu. Jadi ya kalau kita posting kan ya happy-happy aja dong ya. Daripada kita posting yang sedih-sedih gitu kan. Gitu. Kalau aku juga ada relate juga sebenarnya kayak dulu aku nggak ada background finance gitu ya. Aku ngambil MBA waktu itu pasti ada finance. Iya benar-benar nggak pernah pelajarin lagi kan. Nggak pernah dipelajarin benar. Dan waktu itu harus ada ujian exam bener-bener kayak exam kayak bener-bener exam gitu lah gitu. And then itu benar-benar momok banget, aku sempat kayak stres banget. Teman-teman yang lain tuh udah pada liburan, aku sendirian doang di kosan gitu lah istilahnya. Dan itu sebenarnya waktu winter, dan gimana ya, waktu winter kan benar-benar kayak mengaruh banget ya, karena nggak ada matahari dan sebagainya. Gitu-gitu sih. Itu benar-benar hal yang cukup buat struggle juga karena itu momok banget. Bawanya sedih bisa at gitu least ya. pass lah. Gitu, bawanya sedih gitu. Tapi waktu winter nih Vin ya, kalau aku mungkin ada juga winter yang di-combine dengan finance tadi ya. Iya. Waktu itu ada ini nggak sih, ada momen ketika sempat down, winter blues lah, sempat kena itu nggak? Sempat. Itu kayaknya semua orang yang mungkin dia belajar ke luar negeri gitu, apalagi notabene-nya dengan menggunakan beasiswa. Artinya kan kalau beasiswa nih mungkin kayak secara finansial juga kita bukan orang yang memang berkecukupan banget gitu. Jadi kan kayak maksudnya karena di sana biasanya orang-orang yang beasiswa juga mereka akan ada pekerjaan tambahan juga kan untuk memenuhi kebutuhan mereka, karena mereka meninggalkan pekerjaan dan kehidupan mereka yang ada di Indonesia gitu. Dan winter blues itu jadi bumbu-bumbu yang makin memercikkan itu gitu. Jadi makin sedih gitu. Jadi pas winter itu aku juga awalnya kan karena pertama kali gitu, aku juga baru pertama kali kena salju, baru pertama kali ke luar negeri dan langsung ke UK. Aku ngerasa kayak aku agak aneh, kenapa aku sedih ya, kayak kenapa kayak bawaannya tuh galau, padahal aku nggak galau gitu, tapi kayak sedih banget. Udah gitu kan matahari kan kayak cuma sebentar doang. Jadi kayaknya udah mau jam 3 mau ke jam 4 tuh udah gelap banget gitu. Dan kita tuh harusnya energi kita masih full, tapi udah kayak habis aja gitu karena mataharinya udah nggak ada. Dan harus sering-sering minum D3 supaya nggak depresi. Dan aku juga cerita sama teman-teman aku, dan mereka mendapatkan experience yang sama juga gitu. Dan mereka ngerasa kayak kesepian, ngerasa galau, ngerasa kayak sedih gitu. Apalagi pas winter itu kan momen yang sebenarnya ada liburan tuh. Tapi mungkin orang mikir yes ada winter holiday gitu, tenang itu bukan hanya winter holiday gitu, karena itu adalah momen kita harus sambil ngerjain tugas yang banyak gitu. Jadi gimana caranya kita bisa bagi waktu ngerjain tugas sambil holiday, karena kan pasti kita nggak mau miss the moment kan, kayak maksudnya lagi holiday masa kita nggak holiday. Jadi yang aku akalin adalah di sana jadi sebelum holiday itu aku biasanya kerja dulu sih. Jadi aku kerja di berbagai macam pekerjaan. Jadi biasanya aku cuci piring itu di KBRI, itu biasanya winter aku kejar karena aku mau holiday, jadi aku butuh uang tambahan. Jadi aku kerja cuci piring di KBRI, terus kayak misalkan jadi apa tuh kayak pramusaji, prasmanan kayak gitu. Terus setelah itu aku juga biasanya jadi abis kuliah tuh aku kerja di resto jadi waiters.
Jadi aku dengan segala macam kehatikan di UK itu aku kerja di situ, terus aku capek, udah gitu winter harus ada tugas, jadi kayak semuanya tuh bener-bener Kumpul jadi satu lah jadi ya. satu, jadi kayak aduh ini apa sih gitu, kayak aku jadi question yang kayak my life choice gitu loh, kayak ngapain ya aku ke UK ya, kok aku kayak gini ya gitu, kayak aku juga pernah nangis gitu di bis karena aku saking capeknya gitu. Itu pas winter tuh kayak makin bumbunya tuh makin istilahnya kayak bumbu kayak cabe gitu, jadi kayak makin perih Makin gitu, perih. makin perih banget karena biasanya kan bangun tuh kayak aku jam 4 subuh. Jadi aku preparation untuk kayak misalkan sholat dulu, subuhan kayak gitu, terus aku langsung baca-baca reading list, baca keperluan buat nanti kuliah, terus aku langsung berangkat ke kampus. Abis itu dari pagi sampai sore biasanya aku stay di kampus, kerjaan semua tugas itu di situ, terus aku pulang langsung ke restoran. Jadi ke restoran aku kerja dari jam 5 sampai jam 11 malam. Jam 11 malam ya udah itu akhirnya aku kayak ya udah pulang ke rumah, terus kayak capek, mandi segala macam, terus kayak sambil di bis tuh sambil kayak nangis gitu, kayak capek banget gitu, kayak semua capek banget tapi nggak apa-apa, besok mau holiday gitu, besok mau ke Scotland gitu. Jadi kayak itu udah ke Scotland tapi sambil bawa laptop juga, jadi sambil di bis, sambil di kereta aku sambil laptopan juga, karena kalau nggak kayak gitu kita nggak bisa holiday, dan kalau nggak kayak gitu tugasnya ntar nggak selesai, karena kan sebenarnya kan yang utama itu adalah sekolah kita kan, bukan jalan-jalannya gitu. Jadi dimanapun ketika lagi break makan siang, break dinner, itu tuh aku selalu bawa laptop dan aku selalu ngerjain di situ. Tapi yang aku upload hanyalah kesenangan-kesenangan itu. Bener. Ya kan? Cuma fotonya aja gitu, tapi di prosesnya itu kayak aku tuh nggak tidur gitu, kayak aku sambil ngetik kayak aduh ini harus selesai gitu, dan lain-lain, harus bimbingan juga, harus nanya sama dosen kalau nggak ngerti gitu. Jadi kayak itu pack banget, dan ternyata satu hal juga yang aku pelajari gitu dari winter blues itu, dari pas saat winter, dan aku tanya ke teman-teman aku juga, adalah mental health itu ternyata adalah isu yang cukup jadi concern di UK, dan ternyata semua orang rasanya nih kalau misalnya mereka kesana itu pasti akan mengalami mental breakdown gitu ya, mental health-nya bakal kena banget. Tapi nggak cuman orang yang kesana aja maksudnya, tapi orang UK-nya juga. Ini aku ada cerita juga sebenarnya. Gimana tuh? Ini tuh bener-bener yang nambahin bumbunya itu ya, pas winter lagi pas kenanya. winter lagi ya. Nah, berkaitan dengan finance lagi. Jadi dosen aku yang ngajar finance, dia tuh orangnya baik banget lah, orangnya baik banget, dan ngajarnya juga jelas banget sebenarnya, dan dia disukain lah sama studentsnya. And then di suatu hari aku ada kelas gitu pagi, tapi bukan finance ya, pelajaran yang lain. Kita dapat kabar kayak tiba-tiba dosen yang ngajar tuh masuk ke kelas. Terus dia tuh nangis. Hah, dosennya nangis? Oh, kenapa tuh? Dan ternyata dapat kabar kalau dosen aku yang ngajar finance bunuh diri. Oh my god. Itu kayak itu dan tahu banget gak sih? Dan ini yang bikin bener-bener epic banget, bener-bener bumbunya lagi. Bunuh dirinya di kampus. Aduh, itu pas winter ya? Winter, waktu winter. Itu bener-bener kayak kita tuh sekelas tuh kayak gemeter banget, kayak kita kemarin baru aja diajar sama dosennya itu, and then kayak sekarang kita dapat kabar kalau dosennya itu bunuh diri di kampus dengan cara terjun. Itu rasanya kayak mixed feeling banget gak sih? Mixed feeling banget. And then kayak ya udah di situ polisi datang, police line dan sebagainya, kita pulang. Nyampe kosan, nyampe rumah itu masih gemeter kayak Iya. Masih kayak kaget gitu kan? Kaget banget. Padahal dia baik dan dia banyak prestasinya juga loh. Iya. Itulah kalau misalnya mental health tuh kayak nggak terlihat kan sebenarnya. Nggak terlihat. Banyak orang yang bisa nutupin gitu. Benar banget. Dan itu kita tahu kenapa itu bukan kriminal atau ini bunuh diri gitu, atau yang lain gitu selain bunuh diri. Itu dia kayak nulis surat perpisahan sih, yang ditaruh di mejanya. Itu terus gimana suratnya apa? Suratnya cuman dia saying goodbye aja to his family. Oh my god, aduh sedih banget ya. Itu sedih banget. Dan itu waktu winter dan mau ujian juga. Aduh, iya. Kayak mixed feeling. And then I decided to ini sih, kan di kosan udah sepi ya, orang-orang pada liburan semua, aku masih ujian. Bener. And then at that moment biar aku nggak sendirian, I decided to take a plane to Paris. Iya. Tapi itu apa namanya bener-bener dadakan karena
aku nggak tahu kalau aku di situ aku bener-bener kayak miserable banget gitu, sampai yang kayak segitunya. Apalagi sepi kan di UK tuh kalau udah menjelang Natal itu udah orang-orang pada pulang kampung kan. Pada jadi pulang kampung sepi banget. Apalagi aku di Cardiff kan, bukan di London. Kalau filmnya di London gitu kan, Cardiff tuh kan lebih sepi gitu suasananya gitu kan. Ya gitu deh. Jadi itu bener-bener suatu momen yang menurut aku gak bisa aku lupain juga sih sampai sekarang, dan aku shock juga sampai sekarang gitu. Iya, pasti banyak random sih ya cerita-cerita tuh di UK kayak apa, mungkin karena kita cuma setahun terus kayak pack banget semuanya. Bener. Jadi banyak hal-hal yang terjadi dan banget misalnya Vinanda tadi di bus gitu ya, waktu di liburan gitu laptopan tuh relate banget. Iya kan, pasti kan pasti pasti gitu, kayak semua orang tuh kayak gitu melakukan hal itu tapi nggak pernah diposting, kayak karena buat apa, karena kita fokusnya adalah menyelesaikan tugas itu gitu. Kalau yang jalan-jalan ya kita posting ya karena ya udahlah, kayak gimana sih rasanya orang kalau pengen fotonya cakep ya udah deh gue posting kayak gitu, cuma sekedar itu aja kan gitu. Tapi itu doang yang dilihat sama orang. Behind the scene-nya ya ada mental health issue dan segala macam, itu nggak pernah diposting. Itu ya jadi konsum pribadi aja lah, bukan buat publik gitu kan, buat seneng-senengnya aja. Karena kita kan nggak boleh juga kan, kayak kita spread negativity gitu loh di sosial media. Jadi kita pengennya orang ngerasa empower dengan ngeliat postingan kita gitu, bukan ngerasa kayak jadi depres karena kitanya depres kayak gitu kan. Iya. Oke, tadi kita udah ngobrol soal miserable-nya. Soal yang kayak bad moment atau shocking moments gitu ya di UK. Tapi kalau misalnya Vinanda nih, kan banyak banget ya struggle-nya di sana gitu kan, pasti ngalamin winter blues dan sebagainya. Tapi nyesel nggak sih ke UK gitu? Jujur enggak sih gitu. Kalau ditanya mau ngulang lagi enggak juga sih. Karena capek gitu. Ya? Tapi kalau dibilang kayak nyesel atau enggak gitu, kayak sebenarnya enggak. Ada satu hal momen terbaik dalam hidup aku sih gitu, kayak benar-benar experience terbaik dalam hidup aku. Karena aku ngerasa ketika aku di UK itu aku ngerasa kayak banyak banget hal yang terutama untuk self growth itu kayak 10 kali lipat meningkat lebih cepat gitu dibandingkan ketika aku hanya stay di Indonesia gitu. Karena di UK itu kan kita baru gitu, dan itu lingkungan semuanya tuh baru, kita nggak punya siapa-siapa, orang tua kita semua kehidupan kita itu kita tinggal di Indonesia, semuanya kita harus lakuin sendiri. Karena perbedaan di UK dan Indonesia itu kan pasti kayak kita juga tahu ya, kayak di UK tuh semua harus dilakuin sendiri. Bener. Gak ada siapa-siapa, sendiri. Kamu punya teman nggak bisa, teman kamu juga punya kegiatan lain yang mereka tuh juga jadi prioritas mereka. Jadi kamu harus fokus ke diri kamu dan semua dilakuin sendiri. Dan aku tuh satu hal yang mungkin bikin self growth aku juga jadi naik gitu ya, lebih cepat gitu, karena aku harus belajar gimana caranya pertama maintain dan menyusun rencana keuangan aku nih gitu. Karena kita kan menggunakan uang beasiswa, gimana caranya itu cukup gitu. Tapi kita punya mimpi-mimpi lain juga gitu, kita pengen juga bisa explore dan traveling around UK, terus juga jalan-jalan ke Europe yang menjadi mimpi kita dan wishlist kita. Jadi kita harus kayak kerja part time gitu. Jadi yang dikorbankan adalah waktu kan. Jadi ya itu tadi, aku tuh mungkin dalam sehari itu ketika aku di UK aku cuma tidur kayak 3-5 jam. 5 jam itu adalah kayak the best moment banget gitu. Karena weekend itu aku pasti selalu ngerjain tugas sambil jalan-jalan. Jadi weekend itu adalah waktunya traveling tapi sambil ngerjain tugas. Jadi laptop itu harus selalu dibawa kemana-mana. Iya, harus banget. Mau traveling kemanapun bawa laptopnya. Jadi ada waktu di kereta, di bis atau dimanapun kerjain tugasnya. Atau ntar di cafe dulu sejam terus kayak kerjain dulu tugasnya gitu. Jadi semuanya harus balance gitu. Dan di UK tuh aku juga ketemu orang-orang gitu yang kayak banyak ketemu orang-orang dan cerita-cerita mereka yang juga menarik dan menginspirasi gitu. Dan ternyata ketika aku mikir kok kayaknya gue susah banget gitu ya, kayak gue pakai dapat beasiswa terus kayak pack banget, ternyata ada orang yang lebih struggle lagi gitu, ada orang yang lebih banyak lagi gitu masalahnya. Aku ada teman kayak dia dari India gitu, jadi dia tuh juga struggle banget di UK karena orang tuanya itu biasanya sebenarnya satu hal yang aku salut juga gitu, yang aku juga banyak belajar dari mereka adalah mereka ini sangat concern banget sama yang namanya pendidikan dan edukasi. Dan biasanya kan mungkin kalau orang tua mereka itu pasti mengambil pinjaman untuk 15 tahun, 20 tahun untuk bisa membiayai anak mereka kuliah di UK. Yang mungkin itu nggak sedikit ya, bisa 1 miliar, 2 miliar gitu untuk sama kebutuhan hidup. Jadi harus ngambil cicilan, kayak kita di sana cicilan rumah, di sana tuh cicilan pendidikan gitu. Tapi orang tuanya tuh benar ngedukung banget anaknya, pokoknya kamu harus keluar, kayak kenapa kamu harus keluar, harus maksudnya studi di luar negeri supaya kamu jendela dan wawasan kamu tuh terbuka lebih luas gitu. Terus mereka di sana juga nggak dapat beasiswa gitu, mereka harus kayak survive sendiri, kerja juga, dan bahkan mungkin tidurnya cuma 2 jam gitu dalam sehari karena mereka harus kerja
kerja dan sambil kuliah juga, tapi ketika di kelas mereka juga aktif gitu. Jadi itu yang aku juga salut gitu sama mereka. Wow, ternyata ada orang yang posisinya tuh maksudnya lebih harus struggle lagi, tapi di kelas juga mereka aktif gitu. Jadi banyak hal banget gitu di UK adalah satu time management gitu. Itu harus banget gitu. Ternyata hidup yang penuh itu adalah hidup yang menyenangkan kalau kamu bisa mengaturnya dengan baik gitu. Terus kayak yang kedua adalah aku juga belajar banget kalau ternyata dimanapun kita berada, kita tuh harus fokus sama diri kita dan gak usah mentingin omongan orang lain gitu. Karena apalagi pas di London itu kan rush banget ya, semua orang tuh berjalan dengan cepat dan semua orang tuh menghargai waktu orang lain gitu. Kalau di sini kan kadang kita ada yang ngaret, ada yang ya mungkin alasannya macet dan sebagainya macamnya gitu ya. Tapi sebenarnya itu nggak bisa jadi alasan gitu. Kalau kita udah janjian jam segini kayak gitu kan. Tapi orang Indonesia kan ngaretnya tuh udah jadi budaya gitu. Sedangkan di sana tuh kayak nggak boleh, karena waktu itu time is money tuh bener-bener real gitu. Karena di sana pas aku udah bisa kerja full time, jadi aku kerja di BBC London, itu aku liputan, interview juga dan lain-lain, penulisan lah intinya, jadi menjadi jurnalis. Terus setelah pulang dari BBC, di sana tuh work life balance ya, jadi kayak 9 to 5 gitu. Jadi sangat balance banget. Jadi aku itu aku juga agak kaget karena pas aku di BBC kayak aku tiba-tiba disuruh pulang gitu. Kenapa gitu? Ini masih baru mau jam 6, kayak ya kamu kan kerja sampai jam 5 gitu. Iya pulang, kayak seriously, kayak I can go home right now, like yes you have to go home gitu, kayak run out of the door and get your life gitu. Kayak aku agak kayak aku suruh pulang ya, karena biasanya kita semakin lama kita bekerja dikiranya kan semakin bagus kan, gitu, semakin produktif kan, enggak juga. Jadi udah akhirnya abis di itu 9 to 5, terus aku biasa jam 6 itu startnya agak mundur sedikit, aku baru kerja di restoran kayak gitu. Jadi double ya. Double karena gimana lagi, karena kalau misalkan kita udah kerja full time kita nggak dapat beasiswa dari ini kan, sudah diputus kan stipend kita itu istilahnya uang bulanan kita sudah diputus gitu. Jadi ya udah aku harus survive sendiri. Akhirnya aku kerja jadi jurnalis dari jam 9 sampai jam 5. Abis itu aku jadi pekerja restoran lagi gitu dari sampai malam kayak gitu. Ya udah kayak gitu, terus kayak itu aku ngerasa time is money gitu. Karena apa? Karena setiap detik yang kamu keluarkan, yang kamu jalani itu adalah bisa menghasilkan uang gitu. Menghasilkan uang untuk menghidupi diri kamu, bukan kayak kita mata duitan, enggak. Karena kamu itu mahal banget kan. Bener, mahal banget gitu di London, apalagi gitu kayak kos-kosan kalau kita rupiahin mungkin bisa 15 juta, 20 juta dengan fasilitas yang kayak biasa aja banget. Dan aku nggak punya privilege untuk bisa membiayai itu sendiri gitu. Aku harus bekerja untuk mendapatkan uang gitu, untuk menghidupi diri aku sampai akhirnya aku wisuda. Karena di situ aku pengen banget bisa stay di UK sampai wisuda, supaya aku itu nggak usah bolak-balik, dan aku pengen dapat momen wisuda itu gitu. Aku nggak punya uang untuk kayak travel ke Indonesia dulu, pulang terus aku balik lagi gitu. Jadi aku makanya kerja keras banget. Dan dari awal ketika aku sampai di UK aku langsung apply kerja part time gitu. Jadi apapun itu aku apply sampai akhirnya ya itu dapat BBC. Pas banget momennya aku udah mau menyerah, oke aku balik aja ke Indonesia, aku nggak usah wisuda nggak apa-apa. Tapi di saat kita pasrah malah dapat BBC. Dan akhirnya ya ada penghasilan lah gitu untuk kita stay sampai Desember kayak gitu. Itu soal time is money. Terus juga fokus ke diri sendiri dan menjadi independen, karena semuanya tuh self service kan di sana. Kayak kita mau nge-scan groceries gitu, makanan di Tesco di gitu kasir, ya. di Tesco itu kayak ya udah harus semuanya tuh dikerjain sendiri. Aku juga kemana-mana sendiri, nggak pernah sama teman, karena teman-teman aku juga sibuk sendiri benar kan? Ada ini sendiri kayak nggak bisa, bahkan susah banget loh ketemu sama teman kampus sendiri gitu kadang kan, karena mereka kerjaannya juga banyak gitu, banyak ini. Jadi kayak disitulah aku mulai kayak menghargai setiap waktu orang, dan juga aku jadi belajar ternyata hidup itu dimulai ketika kita itu belajar untuk benar-benar memulai segala sesuatu itu sendiri gitu. Karena ketika kita keluar negeri itu beda banget, harus start semuanya itu dari awal. Dan itu yang juga ngebentuk aku mungkin jadi orang yang mungkin lebih dewasa dan lebih memikirkan orang lain juga gitu. Maksudnya memikirkan orang lain adalah orang lain tuh udah spend waktunya buat kamu loh, jadi kamu juga harus menghargai itu gitu. Jadi banyak hal sih yang didapetin dan aku tidak pernah menyesal antara itu. Oke, nice. Iya benar-benar soal menghargai waktu itu tadi itu juga aku dapat juga dari lingkungan aku sih waktu di UK. Dosen pembimbing aku lah waktu disertasi, waktu skripsi kemarin. Nah itu ketika dia walaupun kayak telat cuman 5 menit, dia udah ngabarin setengah jam sebelum ya. betul. I'm sorry I'm late gitu kita. Dan itu yang beda banget sama pengalaman waktu
skripsi di Indonesia. Iya sih, beda banget sih Iya sih. Kan? Bener-bener. Jadi yang mungkin kita udah nungguin, ternyata sorry saya lupa atau gimana gitu Iya, kan. iya. And then dosen di sana juga sangat-sangat membantu juga. Kalau misalnya dulu pengalaman waktu di kuliah S1 lah, kita harus ngeprint gak sih? Iya. Bolak-balik gak sih kalau waktu skripsi? Banyak banget, iya. Banyak banget waktu dia coret-coret, kita harus ngeprint lagi. Dan tuh nggak dilakukan sama si dosen yang aku pengalaman waktu di UK gitu, karena dia langsung aja daripada ngeprint, mendingan aku langsung aja kasih aku online file, dan dia kalau dari situ gitu. Even dia udah bantuin juga kayak grammar checking juga. Iya kan? benar-benar. Dia tahu kayak kita bukan orang UK gitu kan gitu. Dan itu benar-benar aku very kayak ngerasa di respect banget lah sama orang sana gitu. Itu sih yang bikin beda juga ya, kayak aku juga ngerasa tuh, maksudnya kayak dosennya tuh kok kayaknya perhatian banget ya sama kita ya. Dan lebih efektif gitu cara waktu, lebih efisien dan efektif. Kalau jam segitu 30 menit bimbingan gitu. Bahkan kayak mungkin kalau dia nggak ada jadwal, dia akan, kalau misalnya kita masih punya banyak pertanyaan, dia akan sangat welcome gitu. Jadi kayak aku ngerasa wow gitu, kayak aku nggak ngerasa sendiri, ternyata aku punya seseorang yang bisa aku tanya nih kalau misalnya aku memang ada hal-hal yang belum bisa aku selesaikan dalam waktu yang singkat gitu. Dan itu bener banget sih, dan paperless banget, semuanya tuh online. Even aku kan aku suka jalan-jalan juga kan gitu kan, keluar kota di luar Cardiff gitu, dan even dia bilang kalau kamu mau pergi jalan-jalan atau mau pulang ke Indonesia nggak masalah, kita online aja bimbingannya. Iya. Itu wow, kayak nggak dapet ya waktu di Indo gitu kan. Iya bener. Itu supportive banget ya. Yes, bener. Dan di UK tuh ngelatih mandiri nggak sih? Dulu aku kayak nggak bisa. Dulu kayak mungkin masak gitu nggak bisa, dan kayak dipaksa harus masak, harus setrika sendiri, nyuci sendiri semuanya. Itu bener ngelatih kita untuk growth banget sih gitu, kemandirian gitu kan. Langsung jadi chef dadakan ya kalau nggak salah. Iya. Langsung pintar masak, segala macam bisa dimasak gitu. Karena kalau misalnya kita nggak masak, nggak akan bisa hidup gitu istilahnya. Karena mahal banget. Iya, bener. Dan aku satu kos sama orang UK juga, which is kalau masakan Indonesia kan sangat-sangat ini ya, flavory gitu ya. Banyak bumbu dan baunya itu kemana-mana. Bener. Dan waktu itu kita sama orang Indonesia juga yang satu kosan gitu ya. Kita masak rendang dong. Lama nggak sih masak rendang? Lumayan lama. Dan dia tuh tiba-tiba ke dapur. What are you doing guys? Kayak mereka kayak mungkin keganggu, nih bau apa gitu kan. Kan baunya khas banget, tajam gitu kan. Iya bener. Gitu, oke. Tapi ada nggak sih Vin aktivitas yang kamu biasa banget dilakuin di UK tapi di Indonesia ini jarang banget? Kalau aku sih pengalamannya di UK tuh kayak 10K steps itu biasa banget loh. Oh iya kan? Iya bener banget. Bahkan ya itu jalan kaki sih. Jalan kaki kayak 20.000 sehari juga it's fine deh. Maksudnya jalan kaki berjam-jam tuh kayak udah jadi hal yang biasa gitu. Dan mungkin awal-awal ya pas kita baru datang ke UK itu kayak, itu aku bener-bener juga langsung pakai koyo gitu. karena capek banget gitu kayak. Tapi lama-lama karena kita semuanya itu semua orang di sana berjalan kaki, jadi kayak udah terbiasa banget ya. Kalau di sini agak sulit karena pertama panas udara kotor, banyak asap, dan emang nggak ini ya, environmentnya juga nggak support untuk si pejalan kaki gitu. Jadi kamu takutnya malah ketabrak sama motor gitu. Karena kan mereka biasanya pada jalan di trotoar, sedangkan di UK tuh ya udah kita naik transportasi umum juga. Dan itu enak banget semuanya tuh, menurut aku fasilitasnya udah oke banget lah, kayak mau kemana-mana. Jadi untuk alasan telat tuh sebenarnya agak ini ya. Kalau orang bilang telat tuh kayak telat kenapa gitu. Semuanya tuh biasanya on time, transportasi tuh on time. Dan semua orang bisa dapetin semuanya tuh easy gitu di UK gitu. Itu sih aku kayaknya kalau misalkan yang perbedaan yang dilakuin di UK tapi susah dilakuin di sini itu adalah pertama jalan kaki. Kalau di sini jalannya di gym kali ya. Bener harus jalan di gym. Jadi kita harus olahraga gitu kalau misalkan di sini gitu. Terus selain di jalan kaki, transportasi publiknya pasti udah beda banget gitu. Sama ini juga sih kayak dari manner dan attitude juga ya. Kalau misalkan pertama aku ngerasa kayak di sana tuh aku lebih sehat karena rokok itu orang tuh jarang banget yang ngerokok gitu. Jadi kalau ngerokok tuh harus di luar ruangan, nggak boleh satu sama ruangan gitu. Betul. Jarang banget aku nemuin orang yang kayak aku lagi jalan ngerokok. Jadi aku nggak pernah terganggu dengan asap rokok. Makanya pas kembali ke Indonesia, terus misalkan nongkrong sama teman-teman pada ngerokok semua, aku kayak langsung sesek gitu. Karena udah lama nggak kena asap rokok gitu. Terus ketika nyebrang di zebra cross,
kan biasanya kita takut ya kalau di Jakarta, kayak takut ketabrak gitu, meskipun itu zebra cross loh, tapi kita takut ketabrak. Tapi kalau di sana tuh kayak mereka tuh langsung kayak ngik gitu, maksudnya kayak bener-bener langsung ngeduluin kita gitu, jadi kayak kita yang rasa sungkan kalau kita lama gitu jalannya, karena harus itu. Dan yang kedua, yang terakhir lagi soal attitude atau manner itu, di sana tuh orangnya juga mau antri gitu kan, beda banget sama di sini gitu. Bahkan kalau aku misalkan jalan-jalan ke Scotland atau di luar London gitu kan, suka banyak oma-oma dan opa-opa gitu ya yang pada ngantri di bis dan lain, itu selalu mendahulukan kita gitu loh. Jadi kayak you go first gitu-gitu, terus kayak nanya dulu kayak are you in the queue gitu-gitu, kayak yes I'm in the queue gitu-gitu. Jadi kayak oh enak banget ya kayak gitu. Sama ini juga sih, mereka tuh nggak peduli sama hidup kita. Nggak peduli mereka sama hidup kita. Jadi mereka ketika pas aku kerja juga di BBC London di sana, itu aku ngobrol-ngobrol sama jurnalis yang ada di sana. Maksudnya itu kita ngobrol benar-benar profesional banget. Aku nggak pernah tahu mereka umurnya berapa, mereka sudah menikah atau belum, punya anak atau belum. Itu nggak pernah ada pertanyaan seperti itu. Karena pas lunch time itu, pas jam makan siang juga, kita tuh nggak yang makan gerombolan kayak kita makan di Indonesia gitu loh. Jam 12 kita ngegrombol makan di kantin gitu, atau makan nge-grab food, nggak pernah. Jadi makan sendiri-sendiri. Kamu tentuin aja kamu mau lunch jam berapa, dan ya udah, nggak pernah ada obrolan soal yang berbau privacy kayak gitu. Nggak ada yang nanya udah ada calonnya belum? Nggak ada sama sekali. Nggak ada yang nanya umur aku dan segala macam hal-hal yang berbau privasi itu nggak ada. Jadi mereka benar-benar fokus jam 9 start itu langsung kerja, diskusi juga isu apa yang lagi hot nih, isu apa yang worth it dan akan istilahnya nge-attract audience global gitu. Itu yang akan kita ambil. Kalau misalkan isunya itu nggak ada impactnya dan orang-orang nggak tertarik, ngapain diambil? Karena kamu fokusnya ke quality bukan ke quantity gitu. Jadi kayak aku oke, ini sangat different nih di Indonesia gitu. Terus ya udah kayak jam 5 teng udah pulang, karena akan ada lagi yang berganti gitu. Jadi udah harus balance gitu antara kerjaan dan kehidupan kamu. Dan ketika aku balik ke Indonesia kayak pas maksudnya baru ketemu teman-teman lainnya, ya udah pertanyaannya adalah udah punya pacar belum, kayak gitu kan, kayak kapan nikah, bener kapan gitu nikah gitu. Sedangkan di sana aku baru tahu umur senior aku tuh ketika dia bilang gitu kayak iya gue udah umur segini gini oh gitu. Jadi kayak baru tahu gitu. Jadi kayak ada hal-hal yang aku jadinya ngerasa nyaman ketika kita di UK itu. Aku ngerasanya kayak oh ya, privasi orang ya privasi orang. Jadi fokus aja sama hidup kamu gitu. Tapi kalau di sini kok kayaknya orang-orang pada mikirin hidup kita gitu ya. Kayak kita penting banget nih hidup kita dipikirin kayak gitu. Itu sih mungkin masih harus adaptasi juga, dan mungkin kita harus mengerti juga bahwa kita nggak bisa menyalahkan Indonesia dan orang-orangnya gitu. Tapi kita harus yang lebih mengerti bahwa mungkin pengetahuan atau experience mereka memang belum di tahap itu gitu, belum merasakan hal-hal yang sudah pernah kita alami. Jadi kita harus lebih empati dan juga ya mengerti aja lah gitu, tapi nggak bisa menyalahkan orang lain juga gitu. Itu sih yang didapat ya dari menarik sih. Tapi kalau kamu lihat nih, itu kan tadi cerita soal bersama dengan orang yang kerja gitu ya di BBC gitu ya, mereka respect privasi dan sebagainya. Kalau dari secara perspektif medianya sendiri nih, media Indonesia versus media yang ada di UK, menurut Vinanda gimana? Beda ya. Gimana? Pertama gini, kayak aku ngerasa kalau misalkan dari pengalaman aku bekerja di beberapa media di Indonesia, itu tuh kita masih fokus banget tadi yang pernah aku sebut juga quantity gitu. Jadi kayak semakin banyak jam kerja kamu, semakin banyak berita yang kamu buat, artinya kamu tuh semakin bagus gitu, semakin produktif. Padahal ketika berita itu ditayangkan, belum tentu ada orang yang relate, belum tentu itu relevan, belum tentu ada banyak orang yang nonton gitu. Sedangkan ketika aku di BBC, kita tuh benar-benar diskusi dan pertama gini, diskusinya kita udah waktuin ya. Kalau misalnya diskusinya 30 menit, harus selesai semuanya 30 menit. Jadi jangan sampai molor, karena kebanyakan meeting itu juga nggak produktif. Di situ kita diskusi dulu dan kita riset. Jadi biasanya tuh sudah ada tim risetnya yang akan jadi pakai tools gitulah untuk social listening dan lain-lain. Jadi lihat dulu trennya seperti apa, global audience tuh lagi ngomongin apa, itu kita harus tahu tuh, dan apakah akan attract audience global gitu, dan sepenting apa impactnya. Jadi kita mikirin impactnya dulu nih, ketika nanti produksi berita ini akan dipublish gitu, impactnya akan merubah sesuatu nggak? Kalau nggak merubah sesuatu nggak usah gitu. Jangan karena kamu itu jam kerja kamu dan kamu harus bekerja, akhirnya kamu membuat sesuatu yang nggak penting-penting banget gitu. Jadi biasanya kalau misalkan pada hari itu nggak ada berita yang bisa kita produce, kita riset. Kita riset untuk berita selanjutnya apapun itu gitu ya. Dan terus juga
sebenarnya kalau dari segi interview atau misalkan dari alur itu sebenarnya sama sih aku ngerasanya gitu. Cuman mereka lebih ini aja sih, lebih menghargai waktu dan lebih profesional. Awalnya aku juga takut kayak aduh gimana ya kerja jadi jurnalis gitu di media internasional, kayak aku takut gitu. Dan waktu pas aku harus ke lapangan dan liputan, aku ngerasa kayak takut deg-degan gitu karena kayak gimana ya, ternyata pas dijalanin sama aja kok alurnya gitu. Cuman yang membedakan adalah dari sistem kerjanya sebetulnya. Yang tadi kalau di sana lebih fokus ke impact-nya dulu apa, apakah berimpact atau tidak, apakah orang akan tertarik atau tidak, terus juga sama work life balance yang ini sih. Kan kalau di media kita tahu sendiri ya, kerja di media itu kayak untuk mendapatkan work life balance itu sangat sulit gitu. Tapi ternyata itu bisa loh dikerjakan. Aku mah agak kaget juga kayak kok bisa ya jadi jurnalis tapi punya work life balance gitu. Makanya kayak wow gitu, ternyata adalah sistemnya sendiri gitu. Jadi ketika kamu fokusnya ke quality bukan ke quantity, work life balance itu sangat mungkin dilakukan gitu. Karena itu sudah dilakukan di media internasional dan itu it works gitu. Jadi kayak ya aku jadi ngerasa banyak hal yang terbuka lah ketika aku bekerja di situ gitu. Dan semuanya menghargai pendapat kamu kayak gitu. Jadi ya itu sih. Secara compensation beda juga ya. Iya, betul sekali. Aku ngerasa di sana juga sebenarnya di mana-mana sebenarnya untuk pekerjaan menjadi jurnalis ya, kalau kita ingin dapat gaji yang besar banget itu kayaknya sebenarnya sama-sama aja sih. Cuman di sana aku ngerasa lebih oke ya. Lebih oke. Maksudnya kamu jadi jurnalis ya oke lah. Salah satu profesi yang juga kan cukup disegani dan juga maksudnya cukup tinggi lah menurut aku untuk kayak dari segi salary-nya gitu. Memang tidak besar-besar banget ketika kamu bekerja menjadi seorang engineer atau software engineer kayak gitu di bidang IT, tapi menurut aku lebih baik dibandingkan di Indonesia. Kalau di Indonesia tuh kayak untuk jurnalis apalagi yang baru mulai gitu ya agak kurang sih gitu. Padahal kan untuk tensinya sendiri dan responsibility sebagai jurnalis itu besar banget loh gitu. Tapi di Indonesia aku ngerasa masih kurang untuk salary dan lain-lain, untuk gimana sebuah perusahaan itu menghargai pekerjaan jurnalis itu masih kurang. Tapi kalau di sana menurut aku sudah lebih baik gitu. Bukan yang terbaik tapi lebih baik gitu. Padahal di Indonesia kerjanya lebih ngoyo kayaknya. Lebih ngoyo, bener banget lebih ngoyo. Tapi udah, apresiasinya sebagai ini masih. Kalau di BBC gitu ya kerja, and then ya Vinanda kuliah di sana, terus juga kerja juga part time gitu ya kemarin ya. Kan Vinanda sebagai orang yang bukan non UK ya, non UK gitu lah. Jadi orang Indonesia, orang Asia. Pernah ngalamin diskriminasi nggak? Diskriminasi ya, kalau sejauh ini aku ya alhamdulillah banget sih aku tidak mengalami diskriminasi itu ya. Jadi aku ngerasa ketika aku di UK dan di London khususnya, London itu kan cukup diverse ya. Jadi banyak banget orang dari negara manapun itu ada di situ gitu. Dan juga banyak juga untuk Asia itu banyak orang-orang dari China, terus juga banyak orang India, dan aku tidak mengalami itu gitu. Jadi mungkin kalau kita ngedengar berita-berita ketika di US itu banyak soal yang rasis dan lain-lain, itu kalau di UK aku tidak mengalami itu. Jadi sangat safe banget gitu. Awalnya ketika aku ke UK aku ngerasa takut kayak aduh ntar gimana ya kalau aku dirasisin gitu, karena aku orangnya mukanya Asia dan lain-lain kayak gitu. Tapi ternyata pas dijalanin, ternyata UK ini juga maksudnya safe gitu ya, apalagi sama orang British asli gitu. Mereka tuh justru yang aku ngerasa lebih ramah gitu sama kita. Karena di London khususnya itu semua orang tuh, bahkan mungkin kalau di London populasinya tuh lebih banyak orang dari luar dibandingkan orang UK-nya gitu. Jadi mereka ngerasa ini sih lebih toleransinya juga tinggi. Jadi nggak ada rasis gitu sih, alhamdulillah ya. Jadi kayak kita ngerasa sangat di welcome lah sama UK dan orang-orangnya gitu yang di sana. Karena semua orang datang ke sana dengan background yang berbeda-beda dan mereka juga punya tujuan masing-masing. Jadi kayak itu bukan hal yang yang pada saat itu sih bukan hal yang menjadi sebuah ancaman dan lain-lain ya. Tapi kan kalau kemarin kita juga lihat ada beberapa juga kan berita-berita yang rasis gitu. Tapi untungnya pas zaman aku di sana ya masih aman gitu.
Oke. Tapi banyak yang ngira ini nggak sih kayak kamu orang Malaysia ya? Iya juga ya. Ada yang dikira kayak orang Thailand gitu, kayak Filipin biasanya. Filipin ya. Filipin karena kayak jarang banget mention Indonesia gitu. Bener banget. Jadi aku malah dikiranya kayak dari Filipino gitu, karena mungkin kulitnya agak sedikit sawo matang gitu. Jadi orang nggak tahu kalau kita tuh dari Indonesia. Bahkan kalau ada orang China juga, misalkan teman aku gitu, aku kira kamu dari Cina gitu-gitu. Oh enggak, aku Indonesia gitu. Oh oke, Indonesia. Dan mereka cuma tahu Bali gitu kan. Kayak biasanya kan Bali. Oh oke, Bali gitu Indonesia. Ya jarang banget sih, karena mungkin populasi orang Indonesia kalau kita compare sama negara-negara lain kayak orang dari Cina, dari India, dari Eropa, itu masih kecil banget sebenarnya. Di London pun gitu ya. Meskipun udah banyak orang Indonesia yang kesana, yang tinggal di sana, masih tidak sebesar orang-orang Cina dan India gitu. Apalagi orang India, karena orang India tuh mereka soal edukasi tuh nomor 1 gitu. Dan semuanya orang-orang India kebanyakan pokoknya harus sekolah di luar negeri. Biar kamu wawasannya lebih terbuka, orang tuanya tuh semuanya kayak gitu. Dan ya I hope kayak Indonesia juga mungkin bisa ke arah sana ya. Maksudnya oke, pendidikan Indonesia juga, kita nggak bilang Indonesia itu terbelakang gitu secara pendidikan, tapi mungkin kalau budaya kita gitu, maksudnya aku juga budaya dari budaya orang Jawa gitu, inginnya adalah orang tua itu bersama selalu dengan anak-anaknya gitu. Ya which is juga kita pasti ingin kan bersama dengan orang tua kita gitu. Jarang ada orang tua yang ingin melepas anak-anaknya untuk sampai ke luar negeri gitu, karena pokoknya harus terus-terusan sama mama sama papa kayak gitu kan. Kalau di sini kebanyakan, apalagi untuk budaya Jawa gitu, pokoknya harus tinggal sebelah rumahnya gitu. Nah itu tuh yang perbedaan yang sangat kontras gitu dengan orang-orang Cina dan orang-orang India yang mereka tuh orang tuanya tuh support anaknya. Nggak apa-apa kamu kejar apa yang kamu mau, kamu punya mimpi apa, dan bahkan mereka yang mendorong orang tuanya, kamu harus keluar, kamu mau jadi orang nggak gitu. Oke, kamu bisa sukses di sini, tapi kamu bisa lebih sukses lagi ketika kamu keluar, karena wawasan kamu akan lebih terbuka dan kamu akan ketemu banyak orang gitu. Dan itu agak sulit sih untuk kayak dari segi culture di Indonesia gitu, apalagi kalau aku dari orang Jawa ya. Inginnya adalah dipeluk aja udah, nggak usah kemana-mana gitu. Tapi orang tua sempat kayak gitu nggak sih, kayak berat gitu melepas gitu Vinanda gitu ke luar negeri gitu, sempat kayak gitu, atau jangan-jangan disuruh nikah dulu nih baru luar negeri? Beras sih. Jadi waktu itu kan aku 2 tahun nih proses chevening gitu ya, maksudnya 3 tahun. Jadi proses pas ketika aku bilang pertama, ini ya aku mau S2 ya keluar kayak gitu, terus langsung kaget gitu kayak, loh kok S2 ntar nikahnya kapan kayak gitu. Itu juga sempet tuh. Terus tapi untungnya sama papa aku tuh kayak, jangan kayak gitu, kalau misalkan anaknya mau studi udah biarin aja dulu kayak gitu. Jadi tahun pertama mungkin kayak selalu kayak gitu tuh. Akhirnya di tahun kedua mungkin ngelihat akunya ambis dan akunya selalu berusaha, pokoknya aku mau keluar ya, itu kemauan aku, ini jalan hidup aku gitu. Aku tahu tujuan aku kenapa aku mau studi di luar gitu. Ya udah akhirnya didukung gitu sama orang tua. Memang sebetulnya mungkin tipsnya atau triknya kayak kita supaya bisa balance gitu ya antara keinginan orang tua dan juga keinginan kita adalah kita tunjukin ke orang tua kita kenapa kita mau hal itu, kenapa kita mau studi di luar, dan kita nggak akan melupakan orang tua kita gitu. Karena kan Indian kan kita juga harus bertanggung jawab atas diri kita dan hidup kita kan. Dan aku yang mau aku tekanin ke orang tua aku tuh itu gitu. Aku bisa hidup sendiri dan aku mau belajar untuk hidup sendiri gitu. Seperti mama papa yang juga merantau gitu. Kan nggak di ini juga nggak tinggal, aku juga dari Malang, jadi kan nggak tinggal di Malang juga, malah ke daerah pinggiran Jakarta gitu kan, ke Karawang gitu. I see. Gitu sih. Iya sih, aku juga ada pengalaman gitu sebenarnya sama orang tua juga. Mungkin di awal agak susah gitu ya, kurang mungkin takut di sana kayak aku sendirian dan sebagainya gitu, tapi akhirnya ya udah dijelasin. Dan ketika aku lihat ketika orang tua udah legowo itu kayak jalan makin mulus. Bener ya. Makin mulus, lancar ya. Bener. Jadi ya itu memang kayak restoran tuh penting banget sih untuk kayak kita sebelum kayak melangkah gitu ke tahap selanjutnya atau keluar negeri kayak gitu. Oke. Nah, Vin, berarti sekarang lebih berkecimpung di dunia ini ya, kesehatan gitu ya, Vin ya? Iya. Oke. Agak shifting sih ya sebenarnya ya, kesehatan. Sebenarnya gini, mungkin kalau misalkan dari dulu perjalanan karir dulu kan jadi jurnalis gitu, kita kan mengcover berbagai macam isu kan, politik, metropolitan, atau misalkan bencana, sosial dan lain-lain, ekonomi gitu. Tapi kalau sekarang aku kerja di NGO itu lebih cuma fokus di satu isu, tapi untuk sebenarnya dari segi apa yang dilakukan tuh malah jadi kayak
expand gitu loh. Misalkan dulu kayak kita cuma reporting, kita cuma menulis, tapi sekarang kita report, kita menulis, kita mengedukasi, kita networking, dan juga gimana caranya koordinasi dan bekerja dengan orang-orang di pemerintahan kayak gitu. Jadi kalau sekarang sih pekerjaannya ya aku cukup enjoy sih, sebenarnya cukup enjoy karena masih berhubungan dengan komunikasi gitu. Jadi konsultan komunikasi kayak gitu untuk membantu program-program pemerintah khususnya di kesehatan. Nah, sebetulnya yang bikin menarik ini kayak di kesehatan ini ternyata ini ya banyak juga orang-orang yang sebenarnya masih butuh diedukasi soal kesehatan gitu. Jadi kalau untuk project yang sedang aku pegang saat ini itu adalah project untuk imunisasi gitu. Kan masih banyak nih orang-orang yang mungkin anti vaksin dan segala macam gitu. Tapi sebenarnya kita tidak membuat mereka menjadi decision maker untuk pokoknya semuanya harus vaksin, tidak gitu. Tapi kita memberikan edukasi kepada mereka supaya mereka aware gitu penyakit apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka tidak punya pelindung atau perisai dalam diri mereka kayak gitu. Jadi kita tidak memaksa, tapi kita mengedukasi mereka supaya mereka aware gitu. Karena banyak orang yang akhirnya misalkan di beberapa daerah ya kayak di Aceh terus di Papua yang belum aware soal penyakit itu, dan padahal penyakit-penyakit kayak misalkan polio, terus campak, rubella dan lain-lain itu banyak banget gitu di sana dan menjadi sumbernya gitu. Dan akhirnya mereka aware juga ternyata dengan vaksinasi, dengan imunisasi itu bisa mencegah itu. Dan itu sih yang mungkin bikin aku ngerasa impact-nya itu lebih meluas lagi gitu. Jadi impact yang kita kerjakan dari pekerjaan kita tuh bisa lebih istilahnya kayak lebih berasa gitu kali ya secara langsung gitu ketika masyarakat ini bisa teredukasi melalui itu, dan juga kita supporting government gitu. Karena mungkin banyak orang yang melihat government atau kementerian tuh kerjanya ngapain sih jadi PNS gitu, mereka nggak ada kerjaan gitu. Ternyata pas aku kerja secara berdampingan dengan mereka, ternyata mereka banyak loh yang dikerjain gitu. Banyak ya. Jadi mungkin ada dua kubu gitu. Kalau misalnya orang-orang kayak PNS kerjanya nggak ada kerja ngapain, enggak gitu. Jadi pas yang nggak ada kerja mungkin oknum-oknum aja gitu kan. Betul. Jadi pas aku kerja bersama mereka, ternyata mereka banyak banget yang dikerjain, dan ternyata apa yang mereka kerjakan itu juga ternyata berimpact loh untuk Indonesia gitu. Dan ternyata mereka tuh nggak cuma diem-diem aja, banyak yang dikerjakan gitu. Jadi itu juga membuka mata aku juga sih soal kayak persepsi aku soal orang-orang yang bekerja di kementerian. Mereka tuh banyak pekerjaannya, dan apa yang mereka kerjakan itu juga berguna untuk Indonesia. Mungkin tidak sebesar itu impactnya, tidak langsung kelihatan besar gitu ya, tapi memang step by step gitu, pelan-pelan kayak kita mau ngasih tahu orang ini ya, kalau kamu nggak diimunisasi nanti tuh ada penyakit-penyakit berbahaya loh yang bisa mengintai kamu gitu kan. Harus pelan-pelan dulu kan, kayak diceritain dulu ini penyakitnya kayak gini, bahayanya kayak gini, gejalanya kayak gini, kayak harus pelan-pelan tapi memang harus dimulai gitu. Mungkin impact itu baru kerasa mungkin 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan, tapi kalau kita nggak pernah memulai dari step awal ya nggak akan pernah kejadian tuh Indonesia yang mungkin akan lebih aware soal isu-isu kesehatan, dan juga masyarakatnya yang lebih aware sama pendidikan gitu. Jadi memang harus ada langkah awal yang biasanya sulit juga ya dimulai gitu kan. Orang-orang kayak bener sih, malas langkah gitu awal itu justru yang susah gitu kan. Betul. Pasti kita akan bingung gitu di awal gitu kan, harus mikir harus step apa nih gitu. Tapi ketika sudah melangkah itu bakal lebih mudah gitu untuk kayak ya just let the flow aja. Iya, gitu betul, kan. betul. Oke, mungkin terakhir tips dari Vinanda buat teman-teman yang mungkin mau melangkah mungkin ke luar negeri, pengen kuliah lagi, gimana tipsnya? Sebenarnya tipsnya satu sih, kayak percaya aja sama diri sendiri dan jangan pernah dengerin apa kata orang gitu. Itu mungkin kayak klasik gitu ya, tapi setelah kita dalemin tuh itu memang hal yang terpenting tuh. Dan jangan pernah takut untuk itu ya tadi, jangan pernah takut untuk melangkah ya. Karena yang paling susah itu adalah kita startnya di awal gitu. Karena kita terlalu mikir karena mimpi kita besar, jadi kadang kita takut untuk mencapai mimpi itu karena jalannya panjang, karena kita nggak pernah mulai aja gitu. Tapi kalau misalnya kita udah mulai langkah awal kita dan kita konsisten dan fokus untuk mencapai goals itu pasti akan terwujud gitu, asalkan kita percaya. Dan kayak mungkin ada orang juga yang bilang kayak magic happen kayak when you believe in yourself gitu, dan itu it's true gitu. Kayak ketika lo percaya sama diri lo, semua apapun itu di dunia ini yang lo inginin itu pasti bisa tercapai sih. Gitu. Nice, thank you so much Vinanda. Thank you juga Gita. Yang penting melangkah, mulai aja dulu ya. Betul. Untuk bisa mencapai impian kamu. Dimulai dari langkah kecil, nanti bakal jadi suatu yang besar gitu. Jangan mikir yang gedenya dulu. Betul. Gitu ya. Thank you for coming ya. Sukses selalu Vin.